Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tafsir Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insyaallah pagi ini Sabtu pagi kita akan melanjutkan tadabbur pelajaran hikmah dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Dalam soal mimpi yang beliau alami dan bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam ini senantiasa memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan dakwah risalah kepada sebanyak mungkin manusia, baik itu ketika di penjara, baik itu ketika berada di lingkaran kekuasaan. Maka kita lihat bagaimana setelah menyampaikan takwil mimpinya kepada pelayan raja itu, maka selanjutnya si pelayan ini menyampaikan tafsir mimpi itu kepada rajanya. Raja Mesir memikirkan secara seksama penjelasan, nasihat, dan saran yang disampaikan Yusuf melalui pelayannya itu. Ia mencoba memikirkan dengan seksama kata-kata Yusuf dan mengaitkannya dengan situasi sosial yang tengah berlangsung di Mesir. Ia melihat semua penjelasan dan saran Yusuf itu masuk akal, cerdas, dan sangat berwawasan. Yusuf mengungkapkan visi tentang masa depan yang benar-benar terarah dan terukur. Raja sangat kagum dan takjub. Maka ia putuskan untuk memanggil Yusuf dan menggali lebih banyak pengetahuan serta kebijaksanaannya. Ia ingin menguji sejauh mana wawasan dan kecerdasan Yusuf untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh negeri Mesir. Segera utusan raja menemui Yusuf dan berkata, "Hai Yusuf, raja mengundang kamu untuk menghadap. Dia minta kamu menghadiri majelis para pembesar kerajaan di istananya. Ia mendapatkan wawasan dan pemahaman yang baik dari penjelasanmu." Paduka raja melihat takwilmu itu sangat mencerahkan dan syarat dengan kebijaksanaan. "Aku katakan padamu, raja pasti akan mengangkat kedudukan dan tingkatanmu, dan ia akan membebaskanmu dari segala macam hukuman." Namun, kemuliaan dan keluhuran perilakunya sebagai seorang rasul menahan Yusuf sehingga ia tidak langsung menerima tawaran itu. Ia seorang yang mulia, yang senantiasa menjaga keluhuran akhlak dan perilakunya. Allah telah mengajari dan mendidiknya dengan baik sehingga ia menjadi manusia yang sabar dan bijak. Seharusnya ia menyambut gembira tawaran itu. Seharusnya dia merasa senang akan dibebaskan dari tahanan yang selama ini membelenggu dan menahan kebebasannya. Sekian lama, belasan tahun dia mendekam dalam penjara, merasakan segala macam siksa dan penderitaan. Sekian lama ia merasakan kesunyian dan kesendirian, tidak pernah melihat cahaya matahari, cemerlang sinar bulan, cahaya bintang-bintang, juga menikmati teduhnya pepohonan atau hamparan ladang yang hijau subur. Seharusnya Yusuf bahagia karena akan terbebas dari makanan yang sangat buruk di dalam penjara. Setiap hari dia makan makanan yang kering dan basi. Kadang-kadang sipir rutan itu memberinya sepotong roti yang keras dan kering disertai segelas air minum yang keruh dan kotor. Semestinya ia merasa bahagia karena kedua kaki dan tangannya akan terbebas dari borgol yang membelenggu dan menyiksa. Dia bisa merasakan tidur yang lebih nyaman dan lebih pulas karena selama di penjara dia tidur hanya beralaskan tanah dan bebatuan. Selama ini ia terima semua penderitaan dan musibah dengan ridho kepada Allah. Dia menjadi korban yang teraniaya dan diperlakukan tidak adil. Yusuf terima derita itu sebagai harga yang harus dibayar demi menjaga kemuliaan, kehormatan, dan kesucian dirinya. Dia jalani semua siksa itu sebagai seorang yang beriman dan yakin akan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Yusuf memutuskan, subhanallah, tidak akan keluar dari penjara hingga kesucian dan kehormatannya dipulihkan. Ia ingin keluar dari penjara karena memang diputuskan tidak bersalah oleh pengadilan. Bukan karena hadiah, bukan karena gerasi, bukan karena anugerah dari penguasa. Karena itu dia berkata kepada utusan raja, "Kembalilah, irji ila rabbika, fas'alhu ma balun niswatil lati qatta'na aydiyahun." Ya, kembalilah kepada raja dan minta kepadanya membuka kembali perkara para wanita yang telah mengiris-iris jari-jari tangan mereka sendiri dan menyebabkan aku dihukum secara zalim akibat kejahatan mereka. Aku ingin perkaraku menjadi jelas sebelum meninggalkan penjara ini. Subhanallah. Aku ingin keluar dari penjara sebagai orang yang tidak bersalah,
dipulihkan nama baikku, bukan sebagai terhukum yang dihadiahi kebebasan. Raja mempertimbangkan secara serius permintaan Yusuf. Maka dia lalu membuka kembali ingatannya tentang perkara yang membuat Yusuf dipenjara. Ia memikirkan dan menelitinya dengan seksama. Ia mengingat para wanita yang dahulu memojokkan Yusuf. Pikirannya bercabang. Dia tidak menyangka bahwa orang yang sedang dipenjara itu adalah pemuda yang selama ini dianggap hina dan terbuang. Ia ingin membebaskan Yusuf karena tertarik akan kecerdasan, kebijakan dan visinya yang cemerlang. Namun permintaannya itu telah membuatnya bingung mengingat kedudukan mulia para wanita itu. Setelah mencermati berbagai fakta yang ada di sekitar perkara itu, Raja mulai mendapat pemahaman yang jelas. Bukti-bukti yang dulu tersembunyi mulai tersingkap dengan jernih. Al-ana hashasal haqq. Ia segera memanggil para wanita yang dulu menjerumuskan Yusuf ke dalam penjara dan bertanya kepada mereka, apa tujuan kalian menggoda dan membujuk Yusuf? Mereka tak bisa mengingkari dan berdusta di hadapan raja. Perkara itu sudah lama berlalu dan mereka akan mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Lalu mereka berkata, Maha suci Allah, kami tidak melihat sedikit pun keburukan pada dirinya. Kami mengenalnya sebagai pemuda yang selalu menjaga diri dan kehormatannya. Ia adalah pemuda yang jujur dan terpercaya, berpikiran bersih, dan berkepribadian yang luhur. Subhanallah. Maka raja juga menanyai Zulaikha, pelaku utama dari kasus ini. Hari-hari yang panjang dan tahun-tahun yang berlalu telah menyadarkannya. Ia terus terang mengakui kesalahan dan kejahatan dirinya. Al-ana hashasal haqq ana rawatuhu an nafsi fasta'sam wala illam yaf'al ma amuruhu la yusjannana wa la yakunanna minas saghirin. Sekarang kebenaran telah terungkap dengan jelas. Akulah yang telah berusaha terus-menerus menggoda pemuda itu. Aku pula yang telah menariknya dari belakang karena aku dimabuk cinta. Dia adalah seorang pemuda yang good looking, yang bercahaya, yang tampan rupawan. Kami tinggal serumah dan ia sangat dekat kepadaku. Setiap hari aku selalu menyaksikan pesonanya. Hatiku tertambat kepadanya dan aku tidak bisa menghindari pesonanya. Karena itulah aku panggil dia masuk ke kamarku. Aku berusaha menggoda dan memperkosanya, namun ia berkeras menolak. Kupasrahkan seluruh diriku di hadapannya, namun dia menahan diri. Ia tetap menjaga kehormatan dan kemuliaannya. Ia pelihara keimanannya kepada Rabb-nya, dan ia selalu jujur kepada suamiku sekarang. Maka aku sampaikan kepada kalian bahwa ia adalah pemuda berjiwa paling bersih yang pernah aku kenal. Hatinya paling suci yang pernah aku temui. Ia telah menanggung semua penderitaan dan rasa sakit sebagai orang yang tidak bersalah dan teraniaya. Akulah orang yang melemparkannya ke penjara. Akulah orang yang menimpakan siksa ini kepadanya. Inilah pengakuanku yang sesungguhnya. Kukatakan segalanya dengan jujur dan tulus di hadapan Paduka dan di hadapan para pembantu Paduka. Aku ingin Yusuf yang masih di penjara mengetahui bahwa aku tidak menodainya dengan aib apapun. Aku tak pernah meragukan kejujuran dan kesuciannya. Dulu aku pernah menjelaskan kepada para wanita yang menghadiri pesta yang kugelar bahwa akulah yang berusaha menggodanya. Namun ia bersikukuh menolakku dan sekarang aku akui di hadapan Paduka, akulah yang telah merayunya. Namun ia tetap menolak dan menghindari rayuanku. Untuk apa? Agar Al-Aziz mengetahui bahwa sesungguhnya aku tidak berkhianat kepadanya di belakangnya, dan bahwa Allah tidak meridai tipu daya orang-orang yang berkhianat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.